Halo semuanya, kami dari kelompok Samsamtek. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu topik dari mata kuliah literasi digital, yaitu memahami dan menghindari penipuan digital. Adapun judul yang akan kami bawakan adalah katakan stop pada penipuan digital. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, hampir seluruh orang, termasuk diri saya sendiri, pernah hampir menjadi korban penipuan digital, atau bahkan ada beberapa orang tersebut yang sudah menjadi korbannya langsung. Nah, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, tercatat sudah ada 1.730 kasus penipuan digital, di mana kerugiannya ini mencapai 18 triliun. Tentu angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, dulu marak sekali kasus penipuan digital melalui telepon, di mana banyak penipu ini telepon dan mengatakan kepada keluarga bahwa anaknya, orang tuanya, atau saudaranya itu ada yang mengalami sesuatu dan meminta uang gitu. Nah, itu adalah contoh penipuan digital yang paling marak pada saat itu. Contoh nyatanya terjadi pada tante saya, di mana tante saya pernah dihubungi oleh pihak sekolah anaknya, ya, tapi nomornya ini nomor tidak dikenal. Orang ini mengatakan, ini kami dari pihak sekolah, anak ibu jatuh, ini butuh biaya, tapi ini kayaknya harus cepet deh, ibu bisa transfer segera nggak gitu. Untuk tante saya lihat, dia langsung menelepon pihak sekolahnya langsung, dan pihak sekolah langsung mengatakan bahwa tidak, anak ibu di sekolah aman saja, abaikan saja penipuan itu. Penipuan digital adalah penggunaan layanan atau software dengan akses internet untuk mencuri atau mengambil keuntungan dari seseorang. Misalnya dengan mencuri informasi personal yang bisa memicu pencurian identitas. Ada beberapa jenis penipuan digital, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Scam merupakan tindakan penipuan yang bertujuan untuk mengelabui seseorang atau sesuatu untuk mendapatkan uang atau informasi seseorang. Spam merupakan pesan-pesan yang tidak diinginkan atau yang dikirim secara massal, biasanya berupa promosi, iklan, ataupun pesan yang tidak relevan. Phishing merupakan taktik penipuan yang mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi dan keuangan yang menyamar sebagai entitas terpercaya. Hacking merupakan tindakan meretas atau mengakses sistem komputer dan jaringan tanpa izin. Selanjutnya, dari penipuan tersebut, akhirnya muncullah jenis-jenis kerugian dari penipuan digital. Adapun jenis-jenis kerugian yang dialami oleh para korban, yang pertama adalah kerugian uang. Uang merupakan salah satu dan merupakan kerugian yang paling utama yang dialami oleh para korban, di mana seperti yang kita tahu, penipuan yang dilakukan oleh para penipu, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang dari para korbannya. Yang kedua adalah kerugian waktu. Kerugian waktu di sini adalah waktu yang harus dihabiskan oleh korban untuk mengembalikan uang yang sudah dia berikan kepada penipu, dan juga menghabiskan waktu untuk mengatasi masalahnya setelah ia ditipu. Lalu yang ketiga adalah kerugian dari psikis dan perasaan, yaitu ada rasa malu, marah, kecewa, dan trauma dari para korban. Selanjutnya adalah kebocoran data pribadi. Data pribadi yang sudah bocor, yang ada di tangan penipu tersebut, tentu bukan hanya digunakan untuk satu hal jahat saja, namun bisa saja digunakan untuk hal jahat lainnya. Selanjutnya adalah kerugian barang. Kerugian barang ini terjadi ketika kita melakukan belanja secara online shop, secara online, di mana rupanya toko online tersebut merupakan penipu. Nah, di sini kita bisa mengalami kerugian uang, yaitu uang yang sudah kita transfer kepada toko tersebut, dan juga kerugian barang, di mana setelah kita transfer, barang tersebut tidak bisa kita dapatkan. Lalu selanjutnya ada kerugian fisik. Kerugian fisik ini muncul dari kerugian psikis, di mana mungkin ada beberapa tipe orang yang setelah mengalami kasus penipuan tidak bisa menerimanya, akibatnya orang tersebut menjadi stres, akibatnya pola makannya tidak teratur, pola istirahat juga tidak teratur, akibatnya berdampak pada tubuh korban tersebut yang akhirnya membuat korban tersebut jatuh sakit.
Penipuan digital memiliki beberapa ciri khas yang perlu diwaspadai agar kita tidak menjadi korban. Pertama, tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti situs yang menawarkan produk mahal dengan harga yang sangat murah, tetapi mengharuskan pembayaran melalui transfer bank atau metode pembayaran yang tidak bisa dilacak. Kedua, pesan dari orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai keluarga atau teman, dan mengatakan bahwa mereka kehilangan dompet dan membutuhkan uang. Ketiga, penipuan investasi yang menawarkan peluang investasi baru dengan janji pengembalian modal berlipat ganda dalam waktu singkat. Keempat, penipuan belanja online, di mana situs web menjual barang lebih murah daripada harga pasar, tetapi setelah pembayaran dilakukan, barang tidak pernah tiba dan situs tersebut menghilang. Terakhir, penjualan barang dengan informasi produk yang sangat minim, yang membuat kita sulit untuk mengevaluasi keaslian dan kualitas produk tersebut. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat lebih waspada dan menghindari menjadi korban penipuan digital yang semakin canggih. Untuk menghindari dan waspada terhadap penipuan digital, ada beberapa langkah penting yang harus kita perhatikan. Pertama, jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau nomor identifikasi pribadi kepada siapapun yang tidak terpercaya. Selalu periksa URL dan pastikan sumber informasi atau situs web yang kita kunjungi adalah sah. Waspadai email phishing yang seringkali mencoba menipu kita dengan mengklaim sebagai lembaga resmi. Belanja di situs terpercaya dan pastikan untuk memeriksa identitas serta ulasan produk sebelum melakukan pembelian. Selain itu, pastikan foto produk yang ditawarkan adalah asli dan sesuai dengan deskripsi. Jangan tergiur dengan tawaran produk yang terlalu murah dan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pastikan pembayaran dilakukan secara aman, misalnya melalui metode pembayaran yang dapat dilacak dan memiliki perlindungan konsumen. Hindari menggunakan wifi publik untuk transaksi sensitif seperti perbankan online atau belanja, karena jaringan tersebut rentan terhadap peretasan. Gunakan autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan tambahan pada akun-akun penting. Terakhir adalah waspadalah terhadap tawaran yang mendesak yang seringkali digunakan oleh penipu untuk membuat kita terburu-buru dan tidak berpikir jernih. Dengan mengikuti tips ini, kita bisa lebih aman dan terlindungi dari berbagai modus penipuan digital. Sekian video kami mengenai katakan stop pada penipuan digital. Kiranya video kami ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Ingat, penipuan digital memang merupakan hal yang mudah kita lakukan melalui sosial media. Namun bukan berarti hal tersebut harus kita lakukan demi memenuhi atau mendapatkan keuntungan pribadi. Ingat, ada karma dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Sekian video kami, terima kasih.